Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur yang tak berkesudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dan memberikan banyak informasi jalan yang mesti ditempuh untuk mencapai keselamatan dan jalan yang ditempuh seseorang yang tersesat atau di dalam jalan yang tidak benar. Oleh karena itu salah satu pembahasan pokok pada subuh hari ini adalah halal dan haram dan hubungannya dengan perilaku kita, keseharian kita. Dan ini yang melanda negeri kita saat ini adalah banyaknya hal-hal yang membuat makanan dan minuman kita menjadi samar-samar, apakah itu halal apa haram, dan itu sangat berpengaruh. Kemudian terima kasih kepada panitia telah memberikan tema ini, dan tema ini telah saya ketik beberapa hari yang lalu, mestinya hari Jumat sebenarnya, tapi tiba-tiba semalam ada pergeseran dan saya tidak sempat mengcopy, tapi sebagai biasa pekerjaan dosen menulis, ya, jadi saya sempatkan menulis sekitar 5 halaman atau 6 halaman, dan beberapa kitab yang telah saya rampung pada kesempatan ini termasuk Profesor Quraish Shihab, kemudian Ibnu Katsir, dan yang ketiga Profesor Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Ada ayat yang diceritakan Nabi, ya, ini dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Suatu waktu ada sahabat Nabi membacakan ayat ini di hadapan Nabi. Jadi di hadapan Nabi, biasa Nabi itu menyimak hafalan sahabat-sahabatnya. Nah, kebetulan ada sahabatnya membaca ayat ini, yaitu artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, ya, halalan thayyiban, ya. Makanlah makanan yang halal dan thayyib, halal dan baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Mengingat Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergelincir dari surga itu karena makanan. Jadi memang iblis, tapi ini sebenarnya ilustrasi, ya. Artinya meskipun sebenarnya Adam dan Hawa tidak makan buah huldi itu, tetap dia di bumi. Karena mengapa? Tugas manusia diciptakan adalah di bumi, bukan di surga pada awalnya. Jadi manusia sebagai khalifah. Tapi ini adalah suatu ilustrasi bahwa Nabi Adam ingin mencapai pemerintahan yang kekal, gitu ya. Dia dijanjikan, diiming-imingi oleh setan, kalau kamu makan buah huldi ini maka kamu akan memperoleh kekuasaan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Nah, itulah menggambarkan kehidupan kita pada saat ini, ya, sampai hari ini banyak orang yang berkuasa tidak mau selesai, gitu. Karena sifat Adam itu, ya, yang godaan setan itu, dan tergelincir karena makan buah huldi yang terlarang itu, ya. Jadi maka ini sebenarnya adalah peringatan bagi kita bahwa siapapun itu mudah sekali tergelincir dengan faktor materi. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, mendengar ayat itu dalam surah Al-Baqarah 168 ini, Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berdoa supaya Sa'ad Abi Waqqas ketika berdoa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, wahai Sa'ad Abi Waqqas, ketika engkau menjaga makananmu yang halal dan thayyib, maka insya Allah akan mudah diterima doa-doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, ketika makanan dan minuman itu masuk di dalam diri kita yang tidak halal, maka ini berpotensi menolak doa-doa kita. Nah, yang menjadi mendasar adalah ternyata doa itu bukan sekadar apa yang kita panjatkan kepada Allah setelah kita sholat, setelah melaksanakan sholat. Bahkan sholat pun adalah doa. Jadi secara bahasa sholat itu adalah doa, permohonan. Karena di dalam sholat itu banyak sekali ayat
yang kita baca yang memohon ya, kita berdoa-doa baik itu di surah Al-Fatihah maupun di ketika doa ketika di tempat-tempat yang lain itu. Nah, hadirin dan jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya di dalam surah Al-Fatihah saja ayat kelima kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami sembah dan Engkaulah kami minta pertolongan. Kemudian ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka ketika seseorang rajin sholat tetapi tidak mendapatkan jalan yang lurus, nah ini bisa kita perhatikan ya, mungkin saja doa kita belum terkabul. Karena sesungguhnya orang yang sholat itu mestinya hidupnya lurus ya, tidak bengkok-bengkok perasaannya, hatinya, tidak ada kecurangan dalam dirinya. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Khairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang telah Engkau berikan kesesatan. Ini adalah doa. Nah, bahkan di dalam gerakan salat saja seperti duduk di antara sujud, kita duduk di antara dua sujud itu kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Para ulama kita menafsirkan bahwa di dalam posisi di antara dua sujud saja ada 8 doa yang sangat bermakna ya, yang mesti kita dalami. Yang pertama itu Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, warfa'ni dan sayangi aku, wajburni dan tutuplah aibku supaya tidak dikeluarkan aib-aib kita, dan itu kita memohon. Kemudian warfa'ni dan angkatlah derajatku, warzuqni dan berilah aku rezeki, ya, wahdini dan berilah aku petunjuk, wa'afini dan berikan aku kesehatan, ya, wa'fuani dan maafkan aku. Ada 8 doa. Bayangkan ketika perkataan Rasulullah bahwa kalau ingin diterima doa-doamu maka perbaikilah makananmu. Maka Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama kontemporer sekarang masih hidup, dia ulama dunia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis banyak sekali buku, dan di YouTube itu banyak sekali ceramah-ceramahnya tapi berbahasa Arab. Dia mengatakan bahwa persoalan makan dan minum itu adalah bukan furu ya, bukan cabang dari agama, tapi dia persoalan usul, dia persoalan pokok gitu. Nah, terus poin pertama yang menjadi pembahasan adalah yang bagaimana yang dimaksud dengan makanan yang haram. Dan yang kedua nanti pembahasannya adalah bagaimana perilaku seseorang terhadap makanan dan haram itu dan minuman yang haram itu, dan bagaimana ketika itu adalah halal kira-kira apa dampaknya. Itu 2 pembahasan pokok pada subuh hari ini. Yang pertama seputar halal dan haram. Ada 27 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persoalan makan itu dalam Al-Qur'an yang menggandengkan antara halalan thayyiban, halal dan lagi baik. Nah, kemudian secara bahasa halal artinya lepas. Ya, dia terbebas baik itu secara akhirat maupun secara keduniawian. Itu namanya halal. Ya, jadi misalnya meskipun misalnya mangga itu halal, tetapi ketika kita mengambilnya tanpa memintanya itu menjadi haram. Artinya tidak thayyib. Cara memperolehnya. Jadi yang pertama, jenis makanan yang kita makan itu memang jenisnya halal. Yang kedua, cara memperolehnya harus juga halal. Bagaimana mengetahui itu halal? Yang pertama, tidak ada orang yang tersakiti. Yang kedua, bukan hak orang lain yang kita rampas. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi apakah benar itu? Nah, sekarang kan di pengadilan banyak perkara yang tak pernah diselesaikan atau susah diselesaikan persoalan itu. Ya. Bahkan harta dari orang yang sudah meninggal pun kita perkarakan. Ya. Banyak memperkarakan di negeri kita ini. Nah, sudah jelas mungkin bukan haknya, tapi masih membawa ke jalur hukum gitu, atau pengadilan. Nah, dampaknya adalah kita silaturahmi sama keluarga atau sama kawan itu terputus. Kemudian ada saling dendam. Kemudian saling menggerakkan massa untuk menang, banyak sekali pengorbanan harta, jiwa, tenaga dan macam-macamnya. Nah, itu efek dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, thayyib ada yang mengatakan itu adalah lesat, baik. Ada juga yang mengatakan thayyib itu artinya makanan yang
bermanfaat, bukan makanan enak. Sekarang kan makanan enak itu macam-macam, baik itu makanan lokal maupun impor. Tetapi thayyib itu ya, halalan thayyiban ya. Thayyib itu adalah makanan yang sehat, bisa menggairahkan, bisa membuat kita sehat. Ya, bisa saja enak atau bisa saja kurang enak. Bisa saja misalnya antara sayur dengan Indomie, kalau anak-anak kita mungkin lebih banyak memilih Indomie daripada sayur. Tapi dari segi kesehatan, sayur itu jauh lebih bermanfaat ya, daripada makanan-makanan instan. Nah, itu yang disebut sebagai makanan yang thayyib ya, bermanfaat dan halal. Nah, kemudian sebagian menafsirkan makanan yang mengandung selera dan tidak membahayakan fisik. Itu sebagian ulama. Kalau Imam Malik memberikan penafsiran seperti misalnya thayyib itu adalah makanan yang suci dari subhat. Oke, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Quraish Shihab juga memberikan komentar misalnya dalam tafsir Al-Misbah. Dia mengatakan makanan yang sehat. Profesor Quraish Shihab ini mengatakan makanan thayyib itu adalah makanan yang proporsional, tidak berlebihan. Meskipun memiliki kekayaan, memiliki kecukupan, tetapi tidak begitu bernafsu ya untuk mengelahap semua apa yang ada. Itu namanya thayyib. Artinya sekedarnya atau ya, apa yang kita butuhkan. Itu pendapat dari Profesor Quraish Shihab, salah satu ulama tafsir kita di Indonesia. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang makanan yang haram sebagai rambu-rambunya. Seperti misalnya dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagimu makan bangkai. Itu ya. Bangkai ini kita pasti sudah memahami semua. Tetapi ulama-ulama fikih memasukkan kategori bangkai itu ketika misalnya suatu binatang mati tapi tidak disembelih, itu namanya bangkai. Ataukah ada ayam kesayangan kita tiba-tiba ditabrak ayam itu ditabrak mobil atau motor, meninggal atau mati, kemudian masa dibuang begitu saja, dimakan aja, itu namanya bangkai. Itu diharamkan, itu tidak boleh meskipun itu kesayangan ya. Kambing dan sebagainya atau sapi yang mahal harganya tiba-tiba kena penyakit dan itu tidak sempat kita sembelih, tidak sempat disembeli, maka itu masuk kategori bangkai. Nanti ada pengecualiannya, ya, kecuali darurat. Ya. Misalnya para tentara dikirim ke medan perang, kemudian dia cuma di hutan, tidak ada makanan lain, itu keterpaksaan. Ya. Tidak apa-apa memakan apa yang ada di situ daripada mati kelaparan. Ya. Kemudian apa yang dilarang adalah bangkai darah. Oke. Jadi darah ya, saat ini kan banyak generasi-generasi di Indonesia setelah sabu-sabunya habis itu darahnya yang dihisap. Nah, ini yang salah satu yang sangat dilarang oleh agama ya, karena itu adalah haram ya. Itu adalah haram. Dan ini pernah dipraktikkan oleh masa jahiliyah ya, karena sesembahan pada nenek moyang gitu, menggunakan darah itu. Nah, itu bisa masih berlaku saat ini ya, pemahaman ini. Kemudian daging hewan yang disembeli selain atas nama Allah. Ada yang sering mengganggu pikiran saya ketika misalnya makan ayam itu. Saya kok ragu-ragu apakah ketika dipotong ayam ini baca basmalah apa enggak? Ini apakah ini tidak membahayakan bagi kita? Yang kedua, apakah yang memotong ini adalah muslim gitu? Nah, ini yang sering mengganggu pikiran saya mengenai makanan ya, untuk berhati-hati saja. Nah, di sisi lain ya kita tidak bisa terlepas dari ayam. Apalagi bagian sini kan kita membelinya yang sudah dipotong-potong. Beda kalau di tempat saya misalnya di Makassar itu hampir tidak ada yang menjual yang sudah dipotong-potong begitu. Jadi masih utuh satu. Bahkan tidak bisa kita beli 1,5 kilo 1 kilo, tapi kita bilang seekor gitu. Karena nanti dipotong ketika mau dibeli gitu ya, dipotongkan dan kita memahami itu dia mengucapkan sesuatu atas nama Allah. Dan ini salah satu dalam surah Al-Maidah ayat ini ayat ketiga ini menjelaskan bahwa sesuatu yang haram adalah memakan daging
hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah, tanpa dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Nah, setelah saya buka beberapa pendapat, beberapa kitab yang menjelaskan ini seperti Ibnu Katsir, ya Profesor Quraisyhab, saya menemukan satu pendapat yang cukup menenangkan, seperti misalnya Profesor Buya Hamka, ya ulama besar kita di Indonesia dari Sumatera. Kita bisa misalnya memahami pendapatnya di dalam tafsir Al-Azharnya. Dia mengatakan bahwa ayat ini turun, kita juga harus memahami bahwa ada kesinambungan di masa jahiliyah di mana orang memotong hewan itu niatnya untuk sesembahan. Nah, di sini bisa agak-agak melonggarkan cara pikiran kita tadi, bahwa meskipun bukan orang muslim yang memotong, ya, meskipun mungkin orang di luar Islam yang memotong ayam itu, tapi kan niatnya bukan untuk sesembahan, gitu. Niatnya adalah untuk dimakan, dijual belikan, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau melihat pendapat Profesor Buya Hamka ini, kita bisa agak tenang memahami itu, bahwa ternyata meskipun memang harus menyebut nama Allah, tapi kalau memang kita kondisinya, ya, kita tidak tahu apakah itu menyebut nama Allah ketika memotong atau tidak, kita terutama adalah niatnya adalah kita memakan dari hasil jerih payah kita, yaitu halal cara memperolehnya, ayamnya juga halal. Dan niatnya adalah untuk beribadah, untuk menambah kekuatan fisik kita, gizi kita dan sebagainya. Jadi terutama itu bukan untuk sesembahan, bukan untuk sesajen. Mungkin istilah orang Jawa mungkin sesajen ya, ya sesajen. Gitu. Ya di tempat saya juga di Makassar ada yang seperti itu. Tetapi ini yang harus diluruskan ya, bahwa memotong hewan itu usahakan karena Allah tuh, bukan karena setan gitu ya. Bukan karena sesuatu nasib kita ya, nasib kita gantungkan di situ. Misalnya kalau saya melepaskan hewan di sini, motong hewan di sini, jodoh saya lebih mendekat gitu misalnya ya. Kemudian rezeki saya makin banyak. Nah, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang di dalam agama kita. Nah, Imam Ahmad bin Hambal memberi fatwa, ada beberapa hal yang membuat seseorang bisa memakan sesuatu yang diharamkan itu, dan itu dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Oke. Misalnya bahkan daging babi misalnya sangat haram di dalam Islam. Kalau kata Ibnu Hambal, ya, Ahmad bin Hambal, kalau berada di suatu tempat tidak ada lagi makanan selain itu, ya, baik itu misalnya berupa babi, bangkai dan sebagainya, tidak ada lagi makanan lain, daripada engkau membebaskan makanan itu kamu tidak makan tapi mati karena kelaparan, itu menganiaya diri sendiri dan jauh lebih besar dosanya. Lebih baik dimakan sekadar untuk bertahan hidup, kemudian mencari makanan yang lebih halal lagi. Itu boleh darurat, itu darurat namanya. Dalam Islam itu sangat fleksibel sekali, sangat indah sekali berislam itu. Ada hal-hal yang dibolehkan, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Misalnya orang yang diutus ke medan perang tapi tidak ada makanan terus dikirim, ya tidak ada yang harus dimakan kecuali apa yang ada di situ, itu boleh ya. Atau orang kelaparan di suatu daerah tidak tersentuh oleh kekuasaan pemerintah, ya, jatuh miskin tidak diperhatikan, memakan sesuatu untuk bertahan hidup hari itu bisa memakan sesuatu yang dilarang. Nah, tapi selain daripada itu tidak boleh ya, karena berpengaruh. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, dampak dari makanan dan minuman itu sebagai bagian akhir pembahasan pada subuh hari ini. Kemudian pembahasan yang lainnya seperti Yusuf Al-Qaradawi sudah tadi, Ibrahim Umar Al-Bikai, ya, ini adalah ulama yang wafat pada 885 Hijriah atau 1480 Masehi, mengutip pendapat seorang mufassir. Dia mengatakan orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak baik dan tidak halal biasanya akan cenderung tabiatnya kasar gitu. Ya, meskipun ya tidak semua orang kasar itu makanannya haram, tetapi banyak tabiat yang bisa menyebabkan orang berperilaku kasar ya. Kasar dalam artian secara fisik maupun kasar dalam artian secara tidak fisik. Ya. Jadi
keras hatinya untuk menerima ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, keras hatinya untuk menerima kebenaran, dia tidak mempedulikan nasihat-nasihat, itu adalah bagian hati yang mengeras akibat makanan yang tidak halal. Nah itu salah satu pendapat dari Al-Biqai, seorang ulama besar yang hidup pada 885 Hijriah atau 1480 Masehi. Kemudian cenderung susah menerima kebenaran, suka menyakiti perasaan orang lain. Nah ini juga bahaya. Sering menyakiti perasaan orang lain. Kita bisa merefleksi kalau banyak orang merasa tersakiti ataukah kehadiran kita justru ketika kita hadir kok kita tidak dihargai. Ketika kita hadir orang merasa cemas gitu. Itu kita harus hati-hati itu. Mengapa? Itu bisa berdampak pada perilaku yang kita tidak sadari gitu ya. Kemudian suka menang sendiri gitu. Egois. Nah, ini bagian yang dari salah satu pendapat ya. Ini hanya salah satu pendapat tapi bisa kita merefleksi diri sendiri. Sulit menerima kritik dan saran gitu. Semuanya benar itu. Hanya dia yang benar, yang lainnya salah. Nah, itu juga jadi masalah. Sebagai yang terakhir, mengutip salah satu pendapat ulama besar yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbali Asy-Syafi'i dalam satu kitab Tanwirul Qulub, dia mengatakan bertolak dari pendapat Nabi tadi bahwa ada orang yang tertolak doanya ketika makanan dan minumnya tidak baik. Maka salah satu ulama besar yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi memberikan satu fatwa, memberikan satu pendapat bahwa salasun la tusjabu da'watuhum. Ada 3 penyebab tidak diterimanya permohonan doa-doanya orang muslim. Ada 3 penyebabnya. Ya, itu bisa kita temukan dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang pertama, akilul haram. Orang yang suka memakan makanan yang haram. Itu pertama ya. Jadi ini adalah ulama besar yang telah melakukan banyak riset, penelitian, kemudian menulis satu kitab yang sangat terkenal, Tanwirul Qulub itu. Salasun la tusjabu da'watuhum. Ada 3 penyebab seseorang ditolak doanya. Nah, masalahnya adalah ketika doa itu adalah bagian daripada sholat kita, adalah doa, itu sangat berbahaya dan harus kita hindari. Yang pertama adalah akilul haram. Yang kedua, maksyarul ghibah. Orang yang suka menggibah, ya, menceritakan kejelekan orang lain, ya, atau cerita belakang itu. Meskipun itu benar tapi orang lain tidak suka. Katanya, gimana kalau itu benar? Ya itu namanya ghibah. Justru kalau tidak benar itu namanya fitnah. Mungkin kalau istilah kontemporer kita saat ini perkembangan informasi disebut sebagai hoax. Ya, jadi kita kembangkan itu bahwa maksud ghibah ini adalah ghibah dan fitnah itu bisa dalam dunia teknologi disebut sebagai hoax, yaitu menyampaikan sesuatu yang isinya tidak benar. Nah, itu salah satu bagian daripada fitnah. Dan kita harus berhati-hati dalam media sosial. Karena jangan sampai ada orang yang jatuh akibat kita men-share informasi itu, dia jatuh pangkatnya, jatuh martabatnya, nama baiknya jatuh, dia merasa terhina secara umum. Nah, itu adalah bagian daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hoax atau fitnah atau ghibah. Dan Al-Qurdi tadi menyampaikan itu adalah bagian daripada bisa menolak doa-doa kita karena ada orang tersakiti. Nah, Islam ini tidak boleh ada orang yang merasa tersakiti karena semua adalah bersaudara, sesama muslim. Nah, kemudian yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun. Orang yang di dalam hatinya selalu ada kecurangan. Pokoknya yang dipikirkan itu adalah kecurangan. Ya, bagaimana mengkalkulasi hak-hak orang lain, ya. Dia punya kekuatan ilmu pengetahuan, punya kemampuan relasi yang bagus, ya, punya uang dan macam-macamnya. Akhirnya orang-orang kecil ingin dizalimi dan ini sangat berbahaya. Dan itu banyak sekali di negeri kita yang terjadi saat ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada subuh hari ini bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada 27 kali berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk kesehatan kita dan kelangsungan generasi-generasi kita. Kemudian berhati-hatilah kita dengan hal-hal yang bisa membuat doa-doa kita tertolak,
yaitu mungkin hal-hal sepele saja, ya, baik itu makanan yang tidak jelas asal usulnya ataukah jelas asal usulnya tapi jenisnya yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perilaku dalam keseharian kita itu sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman kita. Oleh karena itu sayangilah diri kita, sayangi diri anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi mendatang dengan membawa bekal, membawa berkah, membawa rezeki ke rumah kita yang penuh dengan kehalalan dan kebersihan dan kebaikan. Cukup sekian, mari kita menyelesaikan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizqi. Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizqi. Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.